kita pertemuan yang kelima. Nah, pada pertemuan kita yang keempat, kita sudah membahas tentang katabolisme dan anabolisme. Hari ini kita masuk di bab 3, yaitu tentang substansi genetika. Di substansi genetika yang akan kita pelajari yaitu tentang ada gen, DNA, dan kromosom. Nah, tetapi hari ini kita hanya membatasinya di gen dan kromosom. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami fungsi dari gen. Yang kedua, memahami fungsi dari kromosom, kemudian pembagian kromosom, bentuk-bentuk kromosom, dan cara penulisan kromosom. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari tetap fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini di bab 3, substansi genetika. Buka buku paketmu di halaman 63. Substansi genetika ini akan kita pelajari adalah kromosom, gen, dan DNA. Tapi kita hanya batasi tentang kromosom dan gen. Dalam setiap makhluk hidup terdapat berjuta-juta sel. Sel merupakan komponen terkecil penyusun makhluk hidup. Dalam setiap sel terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Asam nukleat terdiri atas DNA dan RNA. Pada DNA terdapat gen yang mengatur metabolisme tubuh. Gen adalah merupakan sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Sehingga pada satu keluarga, walaupun kita satu ayah, satu ibu, tetapi kita memiliki raut wajah yang berbeda. Itu karena apa? Karena gen. Jadi dalam sebuah keluarga, persamaan dan perbedaan itu tidak hanya terdapat pada sifat-sifat fisik seperti raut muka, warna kulit, bentuk hidung, dan sosok tubuh lainnya. Tetapi sifat itu tidak tampak seperti kecerdasan, suara, dan bakat seni. Maka itulah yang dikatakan dengan gen. Komponen apa sajakah yang berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup? Yang berperan adalah kromosom, gen, DNA, dan RNA sebagai komponen dalam pewarisan sifat. Kromosom adalah benang-benang kromatin yang mudah menyerap warna. Ini adalah struktur kromosom. Kromosom itu tersusun atas benang-benang kromatin yang mudah menyerap warna. Kromosom mudah diamati dengan menggunakan mikroskop pada saat sel mengalami pembelahan. Pada kromosom ini ada kromatid. Kromatid adalah salah satu lengan hasil replikasi kromosom. Kromosom ada juga bagiannya berupa sentromer. Sentromer itu adalah bagian yang menyempit atau daerah pelekukan pada kromosom. Di antara sentromer itu ada yang kita kenal dengan lengan-lengan kromosom. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama itu ada namanya metasentrik, yang A. Kedua lengan pada sentromer tersebut sama panjang, yang B submetasentrik. Satu lengannya lebih panjang daripada yang satu. Yang satu adalah akrosentrik, lebih pendek lagi yang sebelah. Sedangkan kalau telosentrik hanya memiliki salah satu lengan. Sentromernya terletak pas di ujung. Setiap sel tubuh, kromosom itu selalu berpasangan. Pasangan kromosom itu disebut homolog. Sedangkan kalau sifatnya diploid, karena dia terdiri dari dua set kromosom. Kromosom itu ada dua tipe, yaitu autosom, kromosom tubuh, tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan yang satu lagi gonosom atau yang kita kenal dengan kromosom seks, itulah yang menentukan jenis kelamin. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan, itulah yang membedakannya adalah kromosom. Untuk XX itu adalah tipe kromosom seks pada perempuan, sedangkan untuk tipe XY itu adalah kromosom ada pada laki-laki. Di sini ada tabel organisme diploid. Nah, pada tabel ini kalau ibu bilang ya ada tabel kromosom. Pada tabel ini yang bertulisan kromosom di atas itu sifatnya haploid. Jadi dia satuan atau yang kita kenal dengan N. Sedangkan kalau yang pada simbolnya nomor itu bersifat diploid, yaitu 2N. Penulisan kromosom. Penulisan kromosom itu dibagi dua. Contoh ya, manusia. Jumlah kromosomnya 46 buah. Nah, ini bersifat haploid. Kita bagi dua antara autosom dan gonosom.
Autosom P sama dengan 44A ditambah XY atau 22AA ditambah XY, itu untuk pria. Untuk wanita 44A ditambah XX atau 22AA ditambah XX. Apa bedanya antara 44A sama 22AA? 44A itu sifatnya haploid, sedangkan 22AA itu sifatnya diploid. Kalau diploid berarti dia berpasangan, kalau dia haploid itu tidak berpasangan. Berikutnya gonosom. Gonosom itu adalah sel kelamin. Berarti kalau dia sel kelamin, dia setengah dari kromosom yang ada. Maka pria itu 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan wanita 22A ditambah X. Kenapa hanya satu? Karena kromosom wanita itu memiliki kromosom seks yang sama, yaitu double X. Makanya kalau ibu bilang ya, memudahkannya, penulisan kromosom itu kurang 2 bagi 2. Itulah dia. Nah, setelah materi yang ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan. Kesimpulannya yang pertama adalah gen itu adalah merupakan penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Kemudian yang kedua, kromosom. Kromosom itu adalah pembawa jenis kelamin pada setiap makhluk hidup. Berikutnya ada bentuk-bentuk kromosom, ada autosom itu merupakan sel tubuh, ada gonosom yang merupakan sel pembentuk kelamin. Berikutnya ada bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya, ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Itulah pembagiannya. Kemudian ada cara penulisan kromosom. Ingat, penulisan kromosom itu kurang 2 bagi 2. Ingat ya, kamu tetap fokus. Kemudian materi pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang DNA. Ada pembagian DNA dan sintesis protein. Ingat, tetap di rumah. Terapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan agar kita tetap sehat selalu. Salam semangat dan selamat pagi.